Oke, halo guys, ketemu lagi di channel gua, di channel si Kamal. Kali ini gua mau membandingkan TWS. Yang pertama dari Akom dan yang kedua dari Santak F9. Untuk Akom ini dia tipenya Akom AirDot T1 ya. Nah, untuk harganya sendiri, ini Akom dibanderol dengan harga 150 ribuan aja. Dan untuk si Santak ini harganya kisaran 100 ribuan aja. Untuk Akom yang pertama, packingnya dia menunjukkan warna putih dan ada gambar si TWS nya. Terus dan si Santak ini menunjukkan ada seperti model di depannya, dan untuk bagian belakangnya ada model juga dan tipenya F9. Terus di bagian sampingnya ada spesifikasinya aja. Sedangkan yang Akom di bagian belakangnya dia ada ini selling pointnya, keunggulan dari AirDot T1 ini dia tunjukkan, dia jelaskan, terus ada spesifikasinya lengkap. Dan di sini juga dia ada nomor postal bahwasannya kalau si Akom ini resmi ya, terus ada SKU-nya juga. Gue juga nggak tahu sih bahwa si F9 ini resmi atau enggak, soalnya dia tidak menunjukkan nomor postal atau nomor izin ya, kayak gitu sih. Gue nggak tahu dia resmi atau enggak. Nah, kita lanjut ke produknya guys ya. Nah, ini produknya. Si Akom sendiri produknya seperti ini ya, kecil, sedangkan si Santak dia lebar, gede gitu ya, panjang untuk charging case-nya. Terus di bagian bawahnya juga sama-sama ada spesifikasi. Kita lihat yang Akom dulu. Untuk yang Akom spesifikasinya ada di sini lengkap ya. Ada kapasitas baterainya, terus input, output, Bluetooth versinya itu ada, dan nomor postalnya pun ada di sini. Untuk made in-nya sendiri made in China dua-duanya ya. Terus untuk yang F9 kita lihat spesifikasinya di sini juga ada kebalik. Dia ada charging time-nya, terus ada, udah cuma itu aja. Oke, lanjut kita sekarang ke fiturnya ya, kita fokus ke barangnya aja. AirDot T1 dan Santak F9 ini. Secara frame ini lebih besar F9 dan Akom lebih kecil. Menurut gua Akom lebih enak digenggam dan ini agak gede. Keduanya dia menggunakan input micro USB, yang Santak F9 itu micro USB, dan ini input Type C. Ini lebih unggul juga ya karena dia udah Type C. Terus di sini kelebihan si Santak F9 ini dia ada outputnya, jadi dia bisa sebagai power bank untuk ngecas si handphone atau gadget lainnya ya. Keunggulannya dua-duanya sih ada charging display capacity. Nah, di sini aku menunjukkan sisa baterai di charging case-nya ini tinggal 37% dan di sini juga tinggal 8%. Nah, di F9 ini dia ada indikator untuk si TWS-nya, dia udah full atau belum. Kalau misalnya udah full itu dia warna hijaunya itu full. Sedangkan si AirDot T1 ini si Akom, dia kalau udah full lampu indikator di TWS-nya itu akan mati. Kalau pas ditutup sih ini lebih magnetik ya, lebih ada gaya medan magnetnya gitu. Sedangkan si F9 ya cuma biasa aja kayak gini. Oke, keduanya tutupnya sama-sama kuat. Kalau kita gini-giniin juga dia tetap kokoh menutup dan nggak lepas tutupnya. Terus pada saat diletakkan di charging case-nya yang pertama nih, kalau si F9 kalau kita giniin dia nutup sendiri. Kalau si AirDot T1 ini kalau kita giniin dia nggak akan nutup, dan dia juga nggak akan jatuh ya, tuh nggak jatuh karena dia ada magnetnya nempel si TWS nya ini. Kalau si Santak coba kita lihat, kalau kita giniin dia juga sama-sama kuat, jadi nggak akan jatuh. Terus pada saat ditaruh dia juga sama nempel, ini juga sama nempel. Lanjut sekarang kita lihat di bagian TWS-nya. Nah, ini sama-sama dapat 3 air tip. Cuma kalau gue pegang yang air tipsnya ini, yang silikonnya ini, itu lebih lembut si Akom ya. Si Akom ini lebih lembut, kayaknya lebih nyaman gitu di telinga. Terus untuk pengoperasiannya si Akom ini menggunakan tombol ya. Nah, kedengeran kan? Sedangkan si Santak ini dia menggunakan touch atau sentuh.
Oke, jadi lebih oke si ini ya, si Santang F9 sih kalau untuk pengoperasian. Cuman kalau untuk ear tipsnya silikon ini lebih oke si AirDot T1 atau Akom. Untuk suaranya ya, untuk suaranya menurut gua lebih oke Akom AirDot T1 karena bassnya itu berasa banget dibanding si Santang F9 ini. Karena si Santang F9 ini menurut gua itu dia suaranya flat, bassnya bahkan ada tapi sedikit. Kalau si Akom bassnya bener-bener berasa banget, apalagi di kondisi volume full ya. Jadi menurut gue lebih enak si Akom. Baterai TWS ini kurang lebih 3 jam nonstop itu dia masih kuat. Nah kalau menurut gue pribadi, gue pilih AirDot T1 Akom karena dia bassnya berasa, terus enak digenggam dan praktis. Kalau untuk harga sih lebih murah si Santang F9, cuma ya terserah kalian. Kalau kalian mau yang beli yang harga 100 ribuan atau nambah 50 ribu untuk mendapatkan Akom AirDot T1. Kalau menurut gua pribadi, gua pilih Akom AirDot T1 karena dia bergaransi 1 tahun resmi. Yang terpenting tuh suaranya, menurut gua suaranya lebih oke Akom AirDot T1 lah, karena bassnya itu oke dan mantap. Oke, segitu aja guys video perbandingan antara Akom AirDot T1 dan Santang F9. Terserah sih kalian mau beli yang mana. Menurut gua Akom AirDot T1 rekomendasi banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.